warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kutip, kumpulan tips informasi dan teknologi. Kali ini kita belajar Microsoft Excel dan fokus untuk belajar fungsi dari statistik dan fungsi if. Kita langsung aja ke materi. Hari ini kita akan belajar membuat fungsi statistik, yaitu daftar nilai mata pelajaran teknologi perkantoran. Ketikkan dulu judulnya. Diusahakan pengetikan dimulai dari sel A1. Kemudian masukkan nomor, nama, dan nilai. Nomornya ini kita urutkan saja, ketik 1, 2, kemudian di blok angka 1 dan 2, tarik sampai 10 nomor ya, karena ada 10 anak yang akan kita input. Masukkan namanya, kebetulan saya sudah membuat namanya di sini, di sheet 3, copy paste di sini ya. Oke, nilainya kita input 75, 80, 85, oke, nilai sudah diinput. Berikutnya nanti statistik yang akan kita cari adalah fungsinya, yaitu total ya, total, nilai terkecil, terbesar, rata-rata, dan jumlah siswa. Nah, kita buat border dulu atau garis di blok. Kemudian ini dalam membuat garis banyak yang bisa dilakukan ya, caranya banyak, bisa seperti ini, tapi saya menggunakan yang standar, format cell, kemudian border. Nah, di sini jenis garisnya menggunakan yang standar, kayak menggunakan outline dan inset. Nah, otomatis akan tabel akan terbuat garisnya akan terlihat ya. Kemudian untuk total nilai terkecil ini kita gabungkan dari 2 kolom menjadi 1 kolom. Bisa menggunakan seperti ini, CTRL ya. Oke, kemudian menggunakan margin and center. Oh, ini kelebihan 1 baris ya. Hapus, cara menghapusnya adalah delete sheet row. Oke, rata kiri aja. Nah, kita coba cari nilainya. Totalnya, untuk mencari nilai jumlah total sama dengan menggunakan rumus sum buka kurung, kemudian blok sel yang akan kita jumlahkan, rank yang akan kita jumlahkan ya. Oke, kemudian enter. Untuk nilai terkecil menggunakan rumus sama dengan min buka kurung, rank atau selnya kita blok. Oke, enter. Kemudian untuk nilai terbesar sama dengan max buka kurung, blok selnya, enter. Nilai rata-rata sama dengan average buka kurung, enter. Dan jumlah siswa, jadi berapa siswa yang kita jumlah ya, menggunakan rumus sama dengan count di blok ya. Jadi ada 10 siswa yang sedang
yang saya olah daftar nilainya ya. Oke, ada 10 siswa. Oke, berikut cara membuat fungsi dari statistik. Sangat mudah ya. Berikutnya kita belajar bagaimana cara menggunakan fungsi if. Berikutnya kita belajar fungsi if ya. Untuk sheetnya kita ganti nama ya, jadi bisa menggunakan double klik atau klik kanan kemudian klik rename, ganti sheetnya dengan nama fungsi statistik. Oke, enter. Nah, kita masuk ke sheet 2. Buat judulnya data penjualan barang. Di sini ada nomor urut, kemudian nama pelanggan, kode barang, jumlah barang, nama barang. Untuk pengetikan mungkin ini terlihat agak sedikit bertumpuk ya, tapi biarkan saja. Yang penting pengetikannya adalah harus tidak ada kolom yang terlewat ya. Kemudian ketik harga satuan dan total harga. Oke, berikutnya kita atur untuk lebar kolomnya ya. Bisa menggunakan manual seperti ini. Nah. Oke. Berikutnya untuk pengetikan daftar nama, ini saya ambil dari sheet 1 yang tadi, yang fungsi statistik. Copy, masukkan ke nama pelanggan. Nomor urutnya 1, 2, seperti biasa di blok dan tarik ke bawah seperti ini. Nah, baru kita buat garis tabel ya. Format cell, outline, inset. Oke. Dan mungkin untuk pengetikan nomor urut ini terlalu besar ya. Jadi kalau kita mengetik terlalu besar, apalagi kita membuat tabel yang cukup banyak kolomnya, ini lebih baik kita perkecil ya. Cuma hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana supaya ini bisa diperkecil untuk nomor, kode barang, sama jumlah barang ya. Caranya adalah diklik nomor urut, kemudian tekan tombol CTRL, klik kode barang, CTRL masih tekan, klik jumlah barang, kemudian klik format cell, alignment. Di sini menggunakan horizontalnya just TP. General tetap, ini menggunakan wrap tag ya. Ini general, wrap tag aktifkan, kemudian klik OK. Nah, pada saat digeser ya, nomor urutnya dan kode barangnya bisa secara otomatis bergerak atau bergeser ke bawah ya, seperti ini ya. Nah, kita buat centering, ini juga sama, centering, tebalkan, bold ini ya. Oke, seperti ini ya. Jadi centering untuk kiri kanan dan posisi atas bawahnya menggunakan ini middle ya. Kemudian kode barangnya kita input A, B, A, C, B, A, S. Jumlah barang
12. Nah, ini biasanya kan jumlah barang itu 12, tentunya ada keterangannya, misalkan 12 buah, 12 lembar, atau 12 apa. Nah, kalau kita ketik 12 buah secara langsung, ini tentunya tidak dibenarkan ya, karena dalam Excel, dalam penjumlahan itu tidak mengenal huruf. Jadi, dalam penjumlahan ini nanti akan bermasalah. Jadi tetap kita buat 12. Nah, di sini kita blok. Ya, jadi supaya nanti kita buat keterangan barangnya misalkan 12 buah, tetapi dengan ada penambahan keterangan tetap bisa dijumlahkan dengan rumus Excel ya. Caranya di blok, kemudian pilih format cell. Di sini kita cari number ya, kemudian custom, pilih ini, kemudian kita ganti dengan buah, tanda kutip dulu ya, tanda kutip buah, tanda kutip 2, kemudian oke. Nah, secara otomatis ini akan muncul buah ya, keterangan buahnya. Dan ini pada saat dilakukan perhitungan ini tidak ada masalah, karena aslinya yang diketik hanya angka 12, tetapi di sininya muncul buah ya. Kemudian masukkan 1, 3, 2, 5. Oke, secara otomatis muncul buah ya. Nama barang ini nanti kita menggunakan tabel bantu ya. Oke, ini tabel yang utama sudah dibuat, kemudian kita membuat tabel bantu. Ini tabel barang. Kalau A itu monitor, kalau B printer, dan C harddisk. Kemudian tabel bantu berikutnya adalah harga satuan. A 400.000, B 1.500.000, C 1 juta. Oke, kita buat garis dulu ya. Format cell. Ini juga sama. Kita akan mencari nama barang dengan fungsi if dengan tabel bantu ini ya. Tabel barang. Caranya adalah sama dengan if, buka kurung, sel yang akan kita cari adalah kode barang ini, kemudian sama dengan A, tanda kutip A, tanda kutip, maka monitor, ditutup dengan tanda kutip. Lanjut ke pilihan yang kedua, jika if, buka kurung, sel yang kita cari adalah C4, sama dengan tanda kutip B, tanda kutip, maka printer, tanda kutip. Yang terakhir kita lanjutkan, jika if, buka kurung, C4 sama dengan C, maka harddisk, tanda kutip, terus diakhiri dengan koma dan kurung tutup ya, enter. Nah, kalau muncul seperti ini tinggal klik yes, maka akan muncul seperti ini. Ini A, kalau A itu adalah monitor.
Kita lihat hasilnya, tinggal ditarik ke bawah seperti ini. Ya, bisa dilihat. Jadi ini kode barangnya B, maka secara otomatis nama barangnya adalah printer. Kalau A, monitor. Kalau C, hard disk. Untuk harga satuan sama fungsinya, rumusnya sama dengan if, jika if. Oke. Harga satuannya sama, yang dicari adalah kode barang. Jika kode barangnya ya C ini ya, C4. Jika if C4 sama dengan tanda kutip A, tanda kutip, maka karena ini angka 400.000 tidak diawali tanda kutip ya, langsung diketik aja 400. Oke. Kemudian lanjut jika if C4 sama dengan B, maka harga satuannya adalah 1.500.000 tanpa titik, tanpa koma ya, 1.500.000. Jika if buka kurung C4 sama dengan C, maka harga satuannya adalah 1 juta. Kemudian kurung tutup, enter, klik yes. Secara otomatis akan terlihat ya, kode barangnya A, maka harga satuannya adalah 400. Kita tarik ke bawah ya, bisa dilihat kalau misalkan B maka harga barangnya 1.500.000. Nah, sekarang kita coba cari total harga. Berarti total harganya diambil dari jumlah barang dikali dengan harga satuan. Rumusnya sangat mudah, sama dengan jumlah barang ini D4 dikali F4. Oke, tinggal tarik. Nah, selesai. Kemudian kita coba buat format rupiah ya, di blok harga satuan dan total harga, format, sel. Di sini pilih number, akunting. Ini RP-nya, simbolnya kita cari RP Indonesian. Ini dia. Decimal place-nya dikosongkan aja. Oke. Garisnya kita dirapikan. Untuk judulnya kita buat centering dan diperbesar 12 dan ditebalkan. Baik, sudah selesai ya untuk pembuatan data penjualan barang menggunakan fungsi if. Terakhir kita ganti dengan sheet-nya dengan nama fungsi if. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk bantu subscribe, ditunggu komentarnya, dan sampai berjumpa di video berikutnya.